berbagai inovasi. Beriring dengan kesetiaan perusahaan pada komitmennya untuk tumbuh bersama negeri ini, LG memiliki visi besar untuk mendorong terciptanya lingkungan, komunitas, dan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Lewat besutan program LG Loves Indonesia, 3 pilar utama dicipta untuk mewakili semangat dalam inisiatif sosialnya. Melintas generasi, LG membuktikan keberadaannya semakin menjadi bagian dari negeri ini. Tak hanya berkutat pada penjualan, 2 fasilitas produksi pun mulai didirikan. Berlokasi di Tangerang dan Bekasi, kedua fasilitas produksi ini menjadi tulang punggung LG dalam menghasilkan mesin cuci, kulkas, hingga TV yang melayani kebutuhan dalam negeri hingga luar negeri. Seiring waktu berjalan, produk kelas premium mulai diproduksi di Indonesia. Beriring dari berbagai kategori hingga TV OLED yang menjadi kasta tertinggi dalam jajaran TV premiumnya diproduksi di dalam negeri. Tak hanya produksi, komitmen LG pada Indonesia pun dapat dilihat dalam upayanya untuk terus meningkatkan tingkat komponen dalam negeri, menggandeng berbagai perusahaan lokal untuk memenuhi kebutuhan komponen dari dalam negeri, menjadi representasi kesungguhan perusahaan untuk dapat lebih berkontribusi dalam tumbuh kembangnya perekonomian negeri ini. Bahkan, LG telah menyiapkan peta jalan untuk bertahap meningkatkan pemanfaatan komponen dalam negeri pada produk-produknya. Bergerak dari investasi dalam produksi, menyediakan lapangan kerja bagi lebih banyak masyarakat sekitar, menjalin kerjasama dengan lebih banyak mitra usaha dalam negeri, dalam upaya besar untuk meningkatkan kandungan komponen dalam negeri. LG menyadari sejak langkah perdananya di negeri ini, sambutan dan penerimaan masyarakat Indonesia menjadi kunci bagi pertumbuhnya perusahaan hingga dapat melintas masa. Terus mengukuhkan komitmennya untuk bertumbuh bersama masyarakat Indonesia, LG memiliki visi besar menjadi penyedia solusi tata udara terlengkap dan paling dipercaya. Slogan Perintis Inovasi siap! Suara! Aksi! Mainkan! Disiplin! Menjadi bagian langkahnya dalam mencapai visi besarnya ini, LG memperluas produksi dalam negeri untuk penyejuk ruangan atau air conditioning. 2 varian besar AC untuk kebutuhan hunian menjadi fokus LG dalam perluasan ini. Jenis AC inverter seri dual cool untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada AC hemat yang sekaligus smart dengan opsi pada penggunaan daya listrik. Juga AC Hercules yang menjadi varian perusahaan untuk AC standar dengan memiliki seluruh kemampuan esensial dari sebuah penyejuk ruangan. Bergerak pada solusi tata udara untuk kebutuhan bangunan komersial dan industri, LG pun hadir dengan berbagai varian. Menjadikannya solusi tata udara hemat yang tak hanya mengedepankan fungsionalitas dasar, namun juga mempertimbangkan faktor pendukung kesehatan dengan filtrasi canggih untuk kualitas udara lebih baik, yang hadir dengan berbagai pilihan desain yang tepat, menjawab variasi kebutuhan dari masing-masing bidang industri, mulai perhotelan, pusat belanja, butik, hingga penggunaannya pada fasilitas produksi. Mendukung upaya besarnya ini, LG pun mendirikan Air Conditioning Academy, ditujukan khusus bagi tenaga ahli yang terlibat pada AC untuk bangunan komersial. LG percaya peningkatan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam bisnis ini menjadi kunci penting bagi langkah perusahaan ke depan dalam industri ini. Pembelajaran dibuat dalam bentuk praktek dan kelas dengan pembagian kurikulum tertata jelas. Dibuat cuma-cuma, menyasar para mitra usaha untuk meningkatkan pengetahuan para teknisi dan tenaga ahli yang terlibat lainnya. Dalam upayanya meningkatkan kepuasan pelanggan, LG Electronics Indonesia juga memiliki program Purna Jual yang didedikasikan bagi pemilik AC LG komersial, LG Multivi, dan variannya. Direct Mobile Service memberi jaminan kedatangan teknisi paling lambat dalam kurun 1 kali 24 jam sejak permintaan perbaikan diterima melalui kanal Customer Service LG. Komitmen LG
Seluruh perbaikan diupayakan untuk dapat diselesaikan dalam satu kali kunjungan, guna memastikan pengguna mendapat pengalaman dan performa terbaik dari LG Multiview. Sedangkan untuk layanan produk lainnya, LG juga memiliki program layanan call center 14010, serta layanan kunjungan ke konsumen secara gratis untuk produk LG yang masih dalam masa garansi selama pandemi ini. Inilah yang menjadikan LG berbeda dari lainnya, beresonansi dari semangat yang sama akan keberadaannya di Indonesia. Bertumbuh tak hanya dengan bergelut pada pemasaran, bukan hanya mengandalkan inovasi terkini dari jajaran produknya, namun juga peduli pada pengembangan diri para mitra usahanya untuk menciptakan kesamaan gerak mencapai kesuksesan yang sama. Dengan bersama, LG percaya pertumbuhan dapat dicapai dengan lebih mengagumkan di masa depan. Siapa sih kamu? Si paling fashionable. Si paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rati, admin digital di Prioritas Wilayah 2. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu dari LG, tapi sebelumnya itu saya mau kasih tahu kepada rekan-rekan mitra usaha sekalian bahwa nanti jika ada pertanyaan, kita akan memberi hadiah sebesar 25.000 GoPay ya Pak. GoPay sebesar 25.000 untuk 4 orang pertanyaan yang menarik. Nanti di akhir sesi review barang, kita akan saring pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bagi hadiah GoPay sebesar Rp25.000. Nah, sebelum itu langsung aja nih kita mau perkenalan dengan Bapak dari LG. Oke, Ya, Pak, halo, silakan. selamat siang semuanya. Saya Ahmad Rizali, saya premium konsultan dari LG Electronics Indonesia, cabang Medan. Nah, oke. Langsung aja nih ya Langsung Pak, aja. kita mau tahu nih, ingin tahu sebenarnya LG ini tuh perusahaan asli lokal atau luar? Sebenarnya begini, banyak konsumen pasti bingung nih. LG ini sebenarnya produk dari mana? Sebenarnya LG ini asalnya dari Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul, Korea Selatan. Dan LG ini sudah dibentuk atau didirikan pada bulan Oktober tahun 1958, tepatnya 64 tahun yang lalu. Cuma masuknya ke Indonesia itu sekitar tahun 1990. 1990. Ya, dan pabriknya sendiri udah ada di Indonesia. Oh, Ya, iya. makanya Berarti kalau bukan beberapa hanya- produk kita LG, kulkas, TV ataupun AC itu udah made in Indonesia. Made in Indonesia. Iya, Berarti benar. bukan hanya untuk tempat perakitan aja ya? Iya. Benar-benar udah dibuat Dibuat di di Indonesia. Indonesia, Wah, iya. hebat sekali LG ini. Saya juga baru tahu. Nah, untuk itu berarti kan LG ini sudah dikenal dengan ke seluruh, bahkan udah internasional. Iya. Nah, untuk penghargaan dari LG ini sendiri apa aja yang Wah. udah diraih? Penghargaan internasional ya cukup banyak ya. Kita tahu, ya sama-sama tahu kalau tiap tahunnya itu ada penyelenggaraan elektronik terbesar namanya CES, Consumer Electronic itu. CES yang terakhir kan di Las Vegas tahun 2022. Itu LG cukup banyak lusinan penghargaan. Mulai dari CES Innovation Award, CES The Best of the Best, itu mulai dari TV OLED, kulkas kita yang InstaView, serta air purifier, itu semuanya memenangi penghargaan bergengsi ya internasional. Bagus sekali. Iya. Berarti semua LG ini produknya memang sudah diakui dan mendapatkan brand-brand terbaik. Iya, ya, udah Pak? standar internasional. Nah, untuk saat ini kan varian produknya nih selain dari kulkas maupun lemari TV, itu apa lagi? Produk kita kan ada dua kategori sih Mbak sebenarnya. Ada home appliance sama home entertainment. Home appliance itu contohnya dia kulkas, mesin cuci, microwave, AC, terus air purifier juga termasuk. Dan untuk home entertainment-nya kita ada audio video, itu contohnya TV, ada soundbar, ada home theater, seperti itu contohnya. Nah, itu. Nah, kalau untuk ukuran TV sendiri ini paling terbesar itu ukuran? Untuk saat ini yang masuk Indonesia itu 86 inci. Berarti kalau untuk di luar lain lagi atau gimana? Kalau di luar itu ada yang 90-an. Cuma yang masuk ke Indonesia ini 86 inci yang Itu paling kenapa? besar.
dibatasi? Mungkin sebelum suatu perusahaan itu sebelum memasukkan produknya ke suatu negara kan pasti mereka survei dulu. Iya. Seperti itu, survei kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakatnya, kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, untuk LG sendiri ini kalau untuk mengajak konsumen ini dalam pemasarannya ini bagaimana? Satu, kalau untuk LG itu kalau kita lihat di televisi kan sudah ada juga iklannya. Iya, benar. Beberapa ada sponsor-sponsor olahraga misalnya. Terus kalau untuk ke dealer-dealer resminya LG itu sudah banyak, Mbak. Gitu. Beberapa di Kota Medan ada beberapa, kurang lebih ada 4 dealer resmi yang besar. Nah, oke. Nah, ini kita nih akan mau review produk ya Pak, tapi sebelum itu saya mau ingatkan kembali nih untuk mitra usaha kita, bagi pertanyaan yang sangat menarik akan dipilih 4 orang pemenang dan akan ditransfer hadiah GoPay sebesar Rp25.000. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya Rati Admin Digital di Prioritas Wilayah 2 karena setelah ini kita akan review produknya. Siapa sih kamu? Si paling fashionable, si paling sporty, si paling artsy. Dengan kulkas LG Macaron Top Freezer terbaru, apapun gayamu, temukan warnamu. Tampil beda dengan 3 pilihan warna yang bikin ruangan kamu semakin bergaya. Kulkas LG Macaron Top Freezer terbaru. Siapa sih kamu? Si paling fashionable. Nah, kita kembali lagi. Nah, bersama saya Rati di Prioritas Wilayah 2. Nah, ini sekarang di belakang kita nih udah ada produk dari LG yaitu TV dan juga lemari es yang ada di belakang saya. Nah, sebelum itu kita mau review barang nih. Nah, ini sudah ada Pak Rizalnya yang akan mereview bagaimana kualitas dari produk LG. Silakan Pak. Ya, ini di sini kita sudah tampilkan produk LG yang berukuran 43 inci dengan tipe 43 LM550. Nah, apa saja nih keunggulan TV kita? Nah, boleh silakan Pak. Yang pertama itu satu, dia udah digital TV. Kita tahu kan sama-sama bahwa pemerintah Indonesia sudah go digital. Dari analog ke digital. Kalau untuk Medan kayaknya sampai akhir tahun ini. Iya, karena sampai sekarang kita masih bisa nangkap secara analog. Nanti mungkin awal tahun sudah nggak bisa lagi. Jadi bagi masyarakat yang TV-nya belum digital harus beli set-top box tuh. Kalau TV-nya belum digital kan agak repot. Nah, kalau di sini nggak perlu beli set-top box karena kan TV-nya sendiri udah digital TV, Mbak. Iya, benar. Yang kedua, ini layarnya ini adalah jenis layar IPS. Apa itu IPS? In-plane switching. Apa keunggulan layar IPS itu? IPS, yang pertama itu warnanya lebih akurat. Oh gitu. Yang kedua, sudut pandangnya lebih luas. Dan ketiga, dia stable screen. Layarnya lebih tangguh.
lebih tahan terhadap benturan. Jadi lebih aman kalau ada anak-anak di rumah, jadi layarnya lebih tahan. Tapi bukan berarti bebas dipukul-pukul ya. Cuma perlindungannya lebih tahan. Kayak plastik itu ya, Pak? Ya, bahannya memang plastik bukan. Karena kalau LED itu bukan kaca Bukan dia. kaca ya. Bukan seperti plasma. Kalau plasma kan kaca. Ini plastik. Untuk bahan TV-nya ini sendiri? Ya, apa? ini plastik. Juga. Ini plastik. Oh, gitu. Dan keunggulan LED TV ini yaitu konsumsi listriknya yang cukup rendah dengan gambar yang cukup bagus. Jika dibandingkan dengan TV-TV sebelumnya plasma, LCD ataupun TV tabung, konsumsi listriknya jauh lebih hemat. Ya, seperti itu. Nah, terus apalagi nih Pak kelebihan? Boleh kita review atau buka apa gitu? Boleh. Ini gambarnya juga cukup bagus ya. Contohnya. Oh Pak, ini Android atau Smart? Ini masih yang biasa. Oh, masih yang biasa. Ini seri yang biasa. Yang biasa udah sebagus ini ya Pak? Ya, yang biasa aja gambarnya udah oke. Ya. Kalau mau seri yang Smart TV-nya ada seri yang lain. LG banyak. Banyak jenis-jenisnya TV-nya. Ini kita buka contoh permainan tadi ya. Kurang lebih seperti inilah. Ini gambarnya. Gambarnya cukup bagus. Dan harganya juga cukup terjangkau ya. Yang kalau pengen tahu harganya boleh datangi dealer-dealer dekat. Berarti kalau untuk ke YouTube atau ini belum? Untuk saat ini yang tipe ini belum bisa. Belum saya. Itu kalau yang Android atau Smart ya? Yang Smart TV ya udah bisa. Kalau yang tipe ini belum. Berarti ini TV yang model biasa. Yang tapi basic ya. Yang basic, tapi udah yang kualitas. Digital TV. Benar. Digital. Nah ini kan ukurannya 43 tadi ya Pak. 43. Kalau paling kecil itu ukuran berapa? Kalau untuk TV sebenarnya LG itu banyak ukuran. Kemarin mulai dari 22 inci, 24, 32. Cuma kalau 24 ke 22 sama 24 itu jenisnya TV monitor. Dia yang biasa dijadiin monitor komputer, cuma bisa dijadiin TV juga. Oh iya, benar-benar. Yang TV pada umumnya dia ukurannya 32. Yang paling sering digunakan itu ukuran berapa? Kalau untuk sekarang ya banyak orang nyari yang ukuran 55 up. Apalagi sekarang musim bola kan. Iya, benar. Makin besar TV makin puas nontonnya. Iya, 55 inci, 60, 65, 75. Itu cukup laris di pasaran. Berarti fitur-fitur unggulan dari LG yang basic ini dibandingkan dari TV yang lain tuh apa lagi Pak? Yang pertama yang saya bilang tadi yang udah saya jelasin. Yang seterusnya sih gimana ya? Itu aja sih kelebihannya. Kelebihan itu ya. Selain dari yang tadi itu harganya juga cukup terjangkau. Harganya cukup terjangkau ya. Nah, tadi Pak kita mau ada yang tanya. Nah, ada yang nanya nih Pak. Oh, mau ke kulkas. Oh, boleh. Nah, yuk kita pindah aja langsung nih ke kulkas nih. Banyak penasaran kali. Oke, saya di sini aja kali. Masuk ke kulkas. Ini mau kita buka kulkasnya. Nah, ini bisa dijelasin Pak, ini kulkas tipe apa? Ini salah satu tipe kulkas kita 2 pintu. GNB 215 SQMT. Ini kapasitasnya 225 liter. Apa saja keunggulan kulkas kita ini? Yang pertama itu dia sudah memakai kompresor smart inverter. Apa itu Pak? Inverter itu maksudnya teknologi hemat listrik. Oh, hemat listrik. Hemat listrik. Ini tarikan awalnya cuma 70 watt. Bayangin aja. Iya. Cukup rendah, garansi juga 10 tahun, dan ini raknya juga semuanya udah dari tempered glass. Jadi nggak usah takut raknya pecah, jamin awet. Dan konsumsi listriknya tadi itu cuma 70 watt. 70 watt ya. Untuk fitur-fitur keunggulannya ini apa nih Pak? Kalau untuk yang satu tadi seperti saya bilang, ini teknologinya udah smart inverter. Selain dia hemat listrik,
banyak pasti orang kalau hemat listrik pasti kurang dingin, ya kan? Nah, Ini di sini uapnya. beda. Walau dia hemat listrik, itu dia tadi teknologi smart inverter, tapi dia cepat dingin. Nah, lebih cepat dingin, terus dia rak sayurnya yang cukup besar, jadi buat ibu-ibu yang hobi belanja bisa simpan sayur dan buah cukup banyak di sini. Nah, kalau untuk lemari es dari LG sendiri ini Pak, ukurannya ada berapa pintu nih yang paling? Ada banyak. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang paling besar kita ada 700-an liter. Itu berapa pintu? Itu side by side, jenis side by side. Ya, yang besar. Berarti kemungkinan ada touch ya? Ya, benar. Itu ada. Tombolnya ada di depan, ya touch panel seperti itu. Nah, dan nanti ada kelihatan suhunya berapa di depan. Nah, kalau untuk garansi sendiri nih, mulai dari TV itu garansi. Kalau untuk TV kita 1 tahun. Nah, kalau untuk produk TV kita 1 tahun. Untuk kulkas itu kompresornya 10 tahun, spare partnya 1 tahun. Sama dengan mesin cuci. Mesin cuci juga kita 10 tahun, spare partnya 1 tahun. Kalau untuk TV? TV 1 tahun. Itu servis dan spare part 1 tahun. Itu apa aja Pak yang digaransi dari TV? Servis sama spare part. Servis itu biaya servis. Kalau untuk spare part misalnya itu panelnya juga termasuk dia. Mulai dari panel, speaker, dengan catatan bukan kesalahan pemakai. Misalnya nih, apabila layarnya pecah dipukul anak di rumah, itu tidak termasuk. Itu ataupun human error, kena air, itu human error. Sama seperti handphone kan, garansi juga tidak berlaku. Tapi apabila tiba-tiba padam, tiba-tiba layarnya bergaris, itu termasuk. Termasuk ya, karena kesalahan dari TV sendiri. Iya, benar. Nah, kalau untuk kulkasnya itu apa aja yang digaransi? Sama, kalau untuk kulkas dia kompresornya 10 tahun, dan spare part yang lain dia cuma 1 tahun. Dan kulkas itu biasa yang rusak itu cuma kompresor. Ini gak usah takut, udah kita cover selama 10 tahun, jadi jamin aman. Lama banget, 10 tahun. 10 tahun untuk kulkas. Oh, cool. Kalau untuk penanganan komplain servisnya ini Pak butuh waktu berapa? Kalau servis misalnya ada keluhan, misalnya para pengguna LG ada keluhan dengan elektroniknya, cukup telepon ke call center kita 14010. Itu kurang lebih di call, misalnya telepon hari ini nih, besok biasanya sudah ada kunjungan langsung ke rumah. Gitu. Dengan catatan kalau dalam masa garansi itu tidak dipungut biaya apapun. Gratis selama masih garansi. Iya, yang dengan catatan harus dilengkapi bon pembelian serta kartu garansi di saat teknisi datang kunjungan ke rumah. Gitu. Nah, oke nih Pak, udah ada yang nanya nih. Dari Bapak Sinurat Jaurung, mau tanya apa kelebihan dan keunggulan inverter pada lemari es dibandingkan yang non inverter? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Inverter seperti yang saya bilang tadi, inverter itu lebih menghemat listrik. Jadi tagihan listrik Bapak pastinya lebih hemat. Yang kedua dia lebih cepat dingin Pak, walaupun dia hemat listrik tapi lebih cepat dingin. Di situ dia. Itu perbedaannya. Terus dia kalau yang non inverter itu mesinnya masih berisik. Kalau di sini kita dengar sama-sama ya, kulkasnya hampir tidak berbunyi sama sekali. Iya sih. Ya, lebih hening dia. Lebih hening. Betul ya. Nah, ini dari Bapak Billy dari Metro Medan 1. Pertanyaannya Pak, ada perbedaan Smart TV, Android TV, dan Google TV? Apakah semua sudah termasuk digital TV? Nah, itu pertanyaan. Kalau dia sudah Smart TV, Android TV, ataupun Google TV, itu semuanya sudah digital. Cuma kalau di LG, dia tidak memakai Android. LG menciptakan OS sendiri namanya WebOS. Dan apa keunggulan WebOS dibandingkan Android TV atau Google TV? Apa itu? Yang satu pemakaiannya jauh lebih mudah, lebih simple. Yang kedua dia LG memiliki asisten sendiri. Kalau di Google kan namanya Google Assistant. Kalau di LG ada namanya ThinQ AI. Yang kedua dia juga bisa Google Assistant. Jadi lebih canggih dibandingkan Google TV dan Android TV sebenarnya. Dan beberapa tipe Smart TV LG sudah dilengkapi dengan Magic Remote. Magic Remote itu remote yang seperti mouse. Jadi pemakaiannya lebih gampang dan lebih mudah. Gitu.
Nah, dari Pak Billy lagi nih, untuk complete service-nya bagaimana Pak? Apa aja yang termasuk digaransi sama LG? Baik LED TV maupun lemari es. Tadi sebenarnya udah dijelasin, Sudah mungkin dijelasin. kurang mau ini. Biar. Oke, saya jelasin kembali ya Pak Billy. Pokoknya komplainannya itu selama masa garansi itu kan free. Itu yang termasuk dalam garansi itu selain human error ya Mbak, human error tadi. Contohnya misalnya Pak, layarnya bergaris tiba-tiba atau padam tiba-tiba, atau speakernya nggak ada suara, ada gambar tapi nggak ada suara, ada suara tapi nggak ada gambar, itu kita cover semuanya Mbak. Kita cover. Dan kalau kulkas, seperti kulkas kan kadang kompresornya dingin, di bawahnya nggak dingin, atau kebalikannya, atau mesinnya berisik, itu semua kita garansi. Atau lampunya juga mati. Iya benar. Itu kita garansi. Nah itu tadi dari Pak Billy. Sekarang ini ada dari Bapak Irmawan Syah. Kalau mati lampu atau pemadaman listrik dan kita lupa nyabut colokannya nih, tiba-tiba hidup lagi. Apakah merek LG narik arus listrik yang sering ditakuti konsumen? Oh tidak. Sebenarnya begini Pak, kulkas itu memang lebih bagusnya coknya nggak usah dicabut-cabut, walaupun itu mati lampu atau gimana. Oh, kebalikannya ya? Iya, malah seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini teknologi inverter itu tarikan awalnya cuma 70 watt Pak. Jadi Bapak nggak usah takut, walaupun listrik padam terus dia hidup, dia bakal narik cuma 70 watt aja. Cukup hemat. Bahkan seperti satu kipas angin aja. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak usah takut. Nah ini dari Pauba Rizky Siregar. Assalamualaikum Pak, saya dari MU Master Cabang Sibuan. Halo Master Cabang Sibuan. Nah mau bertanya nih, apa sih keunggulan dan kelebihan dari LG Smart Inverter seperti TV, kulkas? Apakah listrik dari LG Smart Inverter teknologi lebih hemat dari barang yang biasanya, Pak? Oke, kalau untuk TV ya belum ada yang inverter ya kalau untuk TV. Inverter itu Pak dia di home appliance. Dan apa kelebihan home appliance yang sudah inverter dibandingkan yang non inverter? Mungkin maksud Bapak itu seperti itu ya. Yang satu, yang pastinya yang inverter itu lebih hemat listrik. Yang kedua garansinya juga jauh lebih panjang, 10 tahun. Biasa produk non inverter biasanya 1-3 tahun dia garansinya. Konsumsi listriknya Pak yang paling utama. Dia jauh lebih hemat dibandingkan produk non inverter. Nah itu dia perbedaan antara inverter dan non inverter. Ya. Konsumsi listriknya jauh lebih hemat. Kalau untuk desain dari kulkasnya sendiri ini Pak tujuannya apa ya? Ini lebih simple sih sebenarnya, simple dan minimalis. Kalau yang dulu kan pakai gagang nih. Sekarang kan handle-nya lebih ke pocket handle. Dia lebih minimalis, lebih simple dan lebih elegan. Cocok untuk kaum milenial sih sebenarnya. Kalau untuk motif ini hanya ini aja atau ada motif lain? Ada. Kita banyak tipe-tipe kulkas dan ada produk terbaru kita namanya LG Macaron Series. Itu bagus, Macaron dia ada 3 warna. Warna beige, warna clay mint, dan warna clay pink. Bagus-bagus warnanya. Boleh di search nanti di lg.com ya Pak, Ibu. Itu produk kita yang terbaru. Itu warnanya warna beige, warna pink, dan warna mint. Itu cocok kali bagi yang suka desain. Yang mau mencocokkan ke warna kitchen set atau apa, itu cukup bagus warnanya. Gitu. Ya, cukup menarik. Karena jarang-jarang kulkas ada warna pink, ada warna biru. Iya. Jarang sekali. Itu produk terbaru kita. Nah, ada yang nanya lagi nih dari Ica Borhab. Apa fungsi atau kegunaan Smart Inverter kompresor pada produk LG? Dan apakah setiap produk LG wajib ada Smart Inverter kompresornya, Pak? Untuk sekarang produk LG untuk kulkas, ya semuanya sudah Smart Inverter. Fungsinya tadi itu untuk penghematan listrik. Seperti yang dijelasin tadi. Dan apa untungnya hemat listrik ya pasti tagihan listrik kita jadi lebih murah pastinya. Seperti itu Mbak. Nah ini lagi dari ada Putri Hasibuan. Apa kelemahan inverter dan bagaimana cara kerja inverter, Pak? Boleh dijelasin ya? Kalau kelemahan sih nggak ada sih ya Mbak. Malah kelebihannya lebih banyak. Karena menghemat listrik. Iya, kelebihannya. Kalau kelemahan kita belum temukan saat ini. Untuk malah kelebihannya seperti yang saya bilang tadi, lebih hemat listrik.
yang pastinya lebih hemat listrik, terus tagihan listrik kita jadi lebih murah. Cara kerja inverter tuh bagaimana Pak? Tadi dia juga tanya. Oh, kerja inverter itu seperti ini Mbak. Misalnya kalau AC, AC kan sekarang juga sudah ada inverter dan ada yang standar. Kalau yang standar itu berarti dia non inverter. Sama kalau kulkas dulu pun dia ada yang non inverter dan sekarang inverter. Kalau inverter itu kita colok pertama seperti yang saya bilang tadi, itu kan cuma 70 watt. Iya, benar. Apabila suhu di ruangan itu sudah dingin di dalam ruangan kulkas, maka wattnya akan turun perlahan. Oh gitu. Iya, hemat sampai 32%. Jadi standby-nya kurang lebih cuma 40 watt aja. Nah, jadi nggak usah takut. Dan kalau non inverter itu biasanya wattnya kalau untuk ukuran segini itu bisa 200-an watt lebih sekali colok. Dan itu wattnya nggak bakal turun-turun, segitu-segitu aja dia. Itu perbedaannya kurang lebih. Nah, oke, itu dia penjelasan dari Pak Rizalnya ya untuk Ibu Putri Hasibuan. Nah, kita tunggu lagi nih ada pertanyaan. Nah Pak, saya mau tanya lagi nih, kalau biasa kan kayaknya kalau tips-tips untuk penggunaan merawat TV dengan baik kan kayaknya udah sering kita tanya-tanyakan di talk show lain. Nah ini sekarang saya mau nanya nih, tips-tips penggunaan lemari es dengan baik agar terhindar dari komplain servis ataupun awet. Oh, nah, seperti itu. Gimana Pak? Oke, yang pertama kalau bisa untuk cok kulkasnya, untuk listriknya itu jangan pakai cok sambung. Nah, kepada ibu-ibu di rumah kalau bisa pakai dia cok yang tunggal. Cok tunggal ya? Iya, jangan pakai cok sambung karena arusnya lebih stabil kalau yang tunggal. Nah, kalau yang cok sambung kan dia sebenarnya arusnya terbagi ya Mbak ya. Karena bisa kita baca di buku petunjuk juga disarankan seperti itu. Yang kedua, jangan terlalu banyak muatan. Karena dia ya di situ kompresornya dipaksa bekerja. Jadi dia supaya lebih cepat dingin, kapasitasnya jangan terlalu padat. Ya, itu aja sih Mbak. Itu aja. Terus kalau mau lebih awet elektroniknya di rumah pakai stabilizer. Ya, seperti itu aja. Kalau untuk bersih-bersihnya nih gimana Pak? Wah, ini gampang sekali kalau bersihnya. Ini setiap raknya ini bisa dicopot Mbak. Ini bisa dikeluarin. Bisa dikeluarin, nanti bisa dicopot, bisa dikeluarin. Ini bisa dicuci dia. Sama rak ini juga bisa dilepas. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Kalau untuk membersihin juga dicabut coknya nggak masalah. Pakai kain basah boleh? Boleh, nggak masalah. Pakai kain basah. Kalau TV ya nggak boleh ya pakai kain basah. Kalau untuk TV, perawatan TV itu jangan dilap pakai cairan, jangan pakai kain basah. Ya, boleh. Pakai tisu biasa aja, dilap. Apabila ada sidik jari, dilap biasa aja. Nah, kalau enggak dia bisa berjamur nanti layarnya. Layarnya bisa rusak kalau pakai cairan. Apalagi pakai tisu basah itu nggak boleh. Bisa bertembong gitu atau gimana? Iya betul. Dengan bertembong. Dan kalau untuk perawatan TV ini saya kasih tipsnya. Biasa kan kita kalau habis nonton TV kan, apalagi habis nonton drakor nih ibu-ibu ya biasa nontonnya sampai maraton sampai tengah malam. Biasa ngantuk langsung matiin, cukup dari remote matiin. Sementara coknya nggak dicabut. Kalau mau lebih awet sekalian dicabut coknya Mbak. Itu aja sih kalau untuk merawat TV. Iya. Nah, biasa kan kita malas tuh. Cukup cabut coknya. Umur TV Anda bahkan lebih panjang. Awetnya tanpa komplain servis. Nah, oke, itu aja review dari kita untuk produk LG-nya dari TV maupun kulkas. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali tetap bersama saya Rati di Prioritas Wilayah 2. The bigger TVs get, the smaller the details must become. See every big moment with approximately 30,000 mini LED lights. Every brilliant color through quantum dot nanocell technology. Every detail comes alive on a vast screen. Quantum dot nanocell technology meets mini LED. The ultimate innovation in LCD TVs. LG QNED 8K.
I'm not where I'm supposed to be, but there's so much noise around me. I wanna be empty. A sparkle, I'm a butterfly. How am I supposed to see? If I am in darkness, I am in darkness. Constantly restless, worry. I got a gun to my head, gun to my head. I got a gun to my head, a gun to my head. Got a gun to my head, a gun to my head. I wanna be empty. Be empty. A sparkle like a fire, I'll soon be rising. Kembali lagi bersama saya Rati, admin digital di Prioritas Wilayah 2 dan juga bersama Pak Rizal. Nah, tadi kan kita udah review nih ya kan Pak, produk-produk dari LG mulai dari TV maupun lemari esnya. Nah, itu sangat menarik sekali ya untuk lemari esnya, dia Inverter. Sudah inverter. Lebih hemat listrik. Tadi berapa Pak wattnya? Cuma 70 watt aja. 70 watt aja. 70 watt. Cobalah. Hanya dengan setara dengan apa tadi ya Pak? Kulkas Kurang ya? lebih kipas angin. Kipas angin ya? Iya, bayangin aja rice cooker itu 400 watt. Ini cuma 70 watt. Loh, menghemat, bisa lebih hemat dari BBM bulan. Cukup hemat. Cukup hemat, Iya. malah saya rasa lebih hemat ini Pak daripada BBM sekarang ini. Iya. Oke nih, langsung aja nih. Saya mau nanya nih, kalau untuk service centernya nih dari LG sendiri untuk yang daerah wilayah Aceh Sumut di mana aja? Oh, kalau untuk Aceh kita ada di Banda Aceh, ada di Lok Semawe, dan untuk di Medan juga di Medan ada Serampa, ada Kota Pematang Siantar, ada Kisarar atau Prapat, Padang Sidempuan. Nah, kita banyak cukup sekali. banyak. Udah- Jadi nggak udah usah terjangkau. takut, walaupun ibu dan bapak berada di mana, cukup telepon aja 14010. Atau kunjungi outlet Ya. terdekat ya. Outlet terdekat. Di tiap kota besar dia ada. Iya, benar. Kalau untuk di Medan sendiri itu beralamat di mana Pak? Di Jalan Gagak Hitam atau Jalan Ring Road. Oh, Ring Road ya. Di Jalan Ring Road. Tepatnya di sebelah Rumah Sakit Tere Margaret. Hmm. Searching Iya, iya. aja di Google Map LG Service Center, langsung LG kelihatan Service kok. Center. Kalau prosedur klaim garansi produk LG di Medan itu bagaimana? Apakah sama dengan produk-produk yang lain? Semua produk LG itu contohnya seperti ini, Pak. Mau bawa langsung ke service center juga boleh. Iya. Cuma kan kalau untuk kulkas kan nggak mungkin kita bawa Iya. ya kan, kan ukurannya besar. Bapak dan Ibu cukup telepon ke 14010. Nah, nanti itu bakal dikolek sama adminnya, ditanyain tipenya apa, garansinya masih ada apa enggak, tanggal pembeliannya berapa. Terus alamatnya di mana? Nanti H+1 paling lama H+2 sudah dikunjungi ke rumah. Rumah ya. Nah, oke. Jangan lupa lengkapi bon pembelian Bon. serta kartu garansi. Kartu garansi. Itu wajib itu kartu Ya, garansi. Nah, kalau biaya yang dikenakan di LG Service Center ini ada nggak Pak? Kalau untuk masa garansi itu tidak dipungut biaya Tidak ya. apapun. Kecuali kalau sudah tidak garansi, itu tergantung nanti spare part-nya apa yang rusak. Nanti itu teknisi bisa jelasin nanti. Nanti dicek dulu apa kerusakannya. Nanti biayanya langsung dibilang kok sama mereka. Nah, ini pertanyaan yang paling menarik nih yang ditunggu dari mitra usaha. Apakah LG memiliki program tambahan insentif untuk mitra usaha yang menjual produk LG? Kalau untuk saat ini bagaimana? Kalau untuk saat ini saya juga gimana ya? Kalau untuk mitra usaha ya, biasa kan kalau untuk LG biasa pengambilan sekian banyak produk nanti pasti ada harga spesial seperti itu, Mbak.
Oh, di harga berarti. Di harga oke. dia. Kalau untuk konsumen yang membeli itu ada nggak gitu? Kalau untuk konsumen, kita lagi ada promo nih, ada gift iya. dia untuk Untuk pembelian produk yang home appliance. Lemari es. Ya, tapi ukuran yang besar ke atas, yang mid ke atas, yang besar, itu ada beberapa hadiah, mulai dari air fryer, hair dryer, ada pisau 1 set, ada mug, ada nah seperti itu. Banyak gitu Iya. ya. Nah, kalau untuk ini nih ada pesan dan kesan nih selama bekerja sama dengan prioritas wilayah 2, khususnya di sini nih, prioritas wilayah 2 ini. Pesan dan kesannya apa, Pak? Ya cukup bagus ya. Nah, ya terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang telah memilih produk LG. Dan untuk toko-toko yang sudah berpartisipasi pengambilan produk LG, kita ucapkan banyak terima kasih. Produk LG itu produk yang laku ya. Jadi sebenarnya produk LG ini nggak susah jualnya. Jadi kepada dealer-dealer, toko-toko yang sudah mengambil barang LG, jadi pasti cuan. Jadi nggak usah takut. Pasti cuan. Pasti cuan. LG nya memang udah go internasional. Iya, jadi semua masyarakat pasti tahu produk LG. Apa Pak kepanjangan dari LG? Banyak slogan LG kan sebenarnya life's good, pasti orang taunya LG itu life's good. Padahal life's good itu sebenarnya slogan. Sebenarnya LG itu adalah kepanjangan dari Lucky dan Gold Star. Oh, bukan life's good. Gabungan dari 2 perusahaan seperti itu, Mbak. Gitu. Lucky and Gold Star. Oh, gitu. Nah, terakhir nih, pesan dan trik untuk seluruh mitra usaha agar lebih semangat dan dalam menjual produk LG. Seperti yang saya bilang tadi, produk LG itu ada produk yang laku. Jadi kita nggak susah jualnya dan cuannya juga pasti banyak. Jadi bagi saya saranin kepada mitra-mitra usaha yang telah bekerja sama dengan LG ataupun toko-toko, apalagi nih musim liburan ya, musim tahun baru sama mau Natal, stok produk yang banyak karena pasti bakal laku. Seperti itu, mulai dari kulkas, mulai dari TV, apalagi musim cuci, musim hujan seperti ini, Mbak. Bener, musim cuci paling laris. Iya. Begitu. Nah, oke, itu aja kali ya dari kita untuk hari ini bersama LG. Nah, untuk bagi yang bertanya tadi nih, saya mau ngabarin nih, pengumumannya itu akan diumumkan di sosial media ya. Jadi nanti admin kita bakal hubungi untuk pertanyaan yang tadi kita saring ya, Pak. Ya, 4 orang pemenang akan kita kasih voucher GoPay sebesar Rp25.000. Oke, sampai sini hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Saya Rati, admin digital pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa, tetap semangat pagi. The bigger TVs get, the smaller the details must become. See every big moment with approximately 30,000 mini LED lights. Every brilliant color through quantum dot nanocell technology. Every detail comes alive on a vast screen. Quantum dot nanocell technology meets mini LED. The ultimate innovation in LCD TVs. LG QNED 8K. I'm not where I'm supposed to be, but there's so much noise around me. I wanna be empty, but I'm a butterfly. Hai guys, buat kamu warga Pematang Siantar dan sekitarnya, yuk merapat ke Furniture Fair by Harmony Living di Ramayana Siantar. Tepatnya di pintu gerbang Ramayana sebelah ATM Center Jalan Lintas Sumatera, Jalan Pantauan, Pematang Siantar.
Setiap pembelian sofa tamu dapatkan hadiah langsung meja sofa dan hadiah langsung meja kopi setiap pembelian foam bed selama event berlangsung. Di sini ada banyak furniture berkualitas seperti lemari pakaian hingga TV kabinet yang bisa kamu miliki dengan sistem cicilan sampai 18 bulan loh. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mampir!